Pada malam ke Sarful Dudu, Syahrazad kembali melanjutkan kisahnya, membawa Raja Syahryar ke dalam dunia petualangan yang lebih dalam dan penuh teka-teki. Kisah malam ke Sipul Dudu, pangeran yang terjebak dalam mimpi. Dahulu kala, hiduplah seorang pangeran muda bernama Pangeran Zain, yang dikenal di seluruh negeri sebagai pemuda paling tampan dan cerdas. Dia adalah pewaris tahta dari sebuah kerajaan besar, dan ayahnya sang raja sangat bangga akan bakat serta kearifan putranya. Namun, meski hidupnya tampak sempurna di mata orang lain, Pangeran Zain menyimpan rahasia yang sangat mengganggu hatinya. Setiap malam saat dia tidur, dia bermimpi tentang sebuah istana yang sangat indah tetapi asing. Di istana itu, seorang wanita berkerudung emas selalu muncul di hadapannya. Dia tidak pernah melihat wajah wanita itu. Tetapi setiap kali dia berbicara, suaranya seolah membawa kehangatan dan kebahagiaan yang tak pernah dia rasakan di dunia nyata. Namun, mimpinya selalu berakhir dengan tiba-tiba meninggalkan Pangeran Zain dengan rasa penasaran yang mendalam. Mimpi yang menjadi nyata. Suatu malam, Pangeran Zain mendapati dirinya lagi-lagi bermimpi tentang istana yang sama. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Wanita berkerudung emas itu berbicara lebih lama, dan suaranya lebih jelas daripada sebelumnya. "Pangeran Zain," katanya dengan lembut, "aku menunggumu. Jika kau ingin menemukan jawabannya, datanglah ke Lembah Kabut, di balik gunung yang jauh dari kerajaanmu. Di sanalah kau akan mengetahui kebenaran tentang takdirmu." Ketika Pangeran Zain terbangun, kata-kata wanita itu masih terngiang di telinganya. Merasa bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa, dia memutuskan untuk mencari Lembah Kabut. Meski perjalanan ke sana sangat berbahaya dan penuh risiko. Ayahnya, sang raja, berusaha menahan kepergiannya. Tetapi Pangeran Zain tetap teguh pada keputusannya. Perjalanan ke Lembah Kabut. Perjalanan menuju Lembah Kabut penuh dengan tantangan. Pangeran Zain harus melewati hutan yang gelap, menyeberangi sungai yang deras, dan mendaki gunung yang terjal. Namun, semangatnya tidak pernah surut, karena dia tahu bahwa di ujung perjalanan ini ada jawaban yang selama ini dia cari dalam mimpinya. Setelah berhari-hari perjalanan, akhirnya Pangeran Zain tiba di kaki gunung yang mengelilingi Lembah Kabut. Kabut tebal menyelimuti seluruh lembah, sehingga dia hampir tidak bisa melihat apapun. Namun, pangeran itu terus maju, mengikuti nalurinya. Di tengah-tengah kabut, dia menemukan sebuah gerbang besar yang terbuat dari emas dan perak. Ketika dia menyentuh gerbang itu, kabut perlahan-lahan menghilang, memperlihatkan sebuah istana yang persis sama seperti yang dia lihat dalam mimpinya. Jantung Pangeran Zain berdegup kencang saat dia melangkah masuk ke dalam istana tersebut. Pertemuan dengan wanita berkerudung. Di dalam istana itu, Pangeran Zain akhirnya bertemu kembali dengan wanita berkerudung emas. Wanita itu berdiri di tengah aula besar, dan saat dia mendekat, kerudungnya terangkat, memperlihatkan wajahnya. Wajah itu begitu cantik, lebih dari apapun yang pernah dilihat oleh Pangeran Zain. Namun, ada kesedihan mendalam di matanya. "Pangeran Zain," kata wanita itu, "kau telah menemukan jalanmu ke sini, tapi ada satu ujian terakhir yang harus kau lalui. Aku adalah Putri Laila, dan aku telah terkutuk dalam mimpi ini selama bertahun-tahun. Hanya seseorang dengan hati yang tulus dan berani yang bisa membebaskanku dari kutukan ini." Pangeran Zain, tanpa ragu-ragu, berjanji akan melakukan apa saja untuk membebaskan Putri Laila. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. Putri Laila menjelaskan bahwa untuk membebaskannya, Pangeran Zain harus menemukan permata jiwa, sebuah batu mulia yang tersembunyi di dalam gua kegelapan, jauh di bawah istana. Permata itu memiliki kekuatan untuk memutus kutukan dan mengembalikan Putri Laila ke dunia nyata. Pertempuran di Gua Kegelapan, Pangeran Zain segera menuju Gua Kegelapan, yang terletak di bawah tanah istana. Begitu dia masuk, suasana gua begitu menakutkan dan dipenuhi bayangan-bayangan yang bergerak sendiri. Di ujung gua, dia melihat permata jiwa yang bersinar terang. Namun, ketika dia mendekatinya, seekor naga besar muncul dari kegelapan, menghalangi jalannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Naga itu adalah makhluk yang kuat, tetapi Pangeran Zain tidak gentar. Dengan keberaniannya, dia bertarung dengan seluruh tenaga, menggunakan pedangnya untuk menghalau serangan-serangan mematikan dari naga tersebut. Setelah pertempuran yang panjang, Pangeran Zain berhasil mengalahkan naga itu dan mengambil permata jiwa. Pembebasan Putri Laila dengan permata jiwa di tangannya, Pangeran Zain kembali ke istana dan menyerahkannya kepada Putri Laila.
Begitu permata itu disentuh oleh Putri Laila, cahaya terang keluar dari batu itu, menyelimuti seluruh ruangan. Dalam sekejap, istana yang tadinya terasa dingin dan suram menjadi hidup kembali. Kutukan yang selama ini membelenggu Putri Laila terangkat, dan dia kembali menjadi manusia seutuhnya. Putri Laila tersenyum, dan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kau telah menyelamatkanku, Pangeran Zain. Aku sekarang bebas berkat keberanian dan ketulusan hatimu. Pangeran Zain dan Putri Laila kembali ke kerajaan dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka menikah dalam pesta besar, dan rakyat kerajaan merayakan kebebasan sang putri dan kepulangan pangeran dengan sukacita. Syahrazad menutup kisah malam ke-107 dengan kelembutan, sementara Raja Syahryar tetap terpukau oleh keajaiban dan kebijaksanaan yang terkandung dalam cerita-cerita yang dibawanya.